Halo, selamat malam. Aku Dr. Sanitka atau biasa dipanggil Dr. Enid. Malam ini aku akan membahas tentang satu topik menarik, yaitu tentang body painting, tato, dan juga piercing. Nah, ini merupakan salah satu, ini udah ada narasumber kita, editors. Kali ini kita akan membahas dengan Dr. Rosalin Naomi, spesialis kulit kelamin. Halo dokter, selamat malam. Halo, Enid, apa Ya, kabar? baik dokter. Gimana dokter dari Bandung? Ya, aman-aman lah di sini aman. Oke dokter. Tadi aku baru baca sih dok tentang temanya. Mungkin aku baca dulu tentang Dokter Rosalin ya. Dokter Rosalin Oke. ini adalah dokter yang berpraktek di Bandung. Saat ini dokter juga sekaligus menjadi medical director di Bandung Skin Center, benar ya dok? Oke, bener. Ya, dan dokter ini merupakan tamatan dari spesialis di Skin and Cancer Foundation Manila, Filipina dan sudah mengikuti program adaptasi di Universitas Indonesia ya dok. Betul. Thank Jadi you udah infonya. terbukti infonya udah lengkap dok. Thank you Nah, infonya. iya dok kali ini mungkin kita akan membahas tentang satu tema yang kayaknya jarang ya dok dibicarain di beberapa kesempatan karena kayaknya ini nggak begitu banyak yang mengetahui juga tentang apa sih itu body painting sebenarnya, terus tato dan juga piercing, gitu ya dok. Mm, Oke, mm, mm. mungkin Kamu tahu nggak? Aku tuh ya. udah so much prepare, tau nggak? Nih aku cuma mau kasih tahu aja. In Hmm. honor of tonight's topic, tau nggak? Saya sampai lakukan ini. Aku juga dok. Aku siapin tindikan loh dok. Hah? Aku Tindikan nggak non punya. permanen. Biar bisa dipasang di sini dok. Aku nggak punya. Aku tuh cari-cari ya, ada nggak sih dulu tuh perasaan aku tuh pernah beli yang kayak buat kayak apa sih kelenengan sapi itu aku udah Iya mau iya udah dok. mau taruh di sini tuh cari-cari nggak bisa. Ini susah banget nih masangnya Heeh, dok. heeh. Piercing ala-ala ada bulunya dok. Ya, look nice on you. Thank you dok. Oke dok, Heeh, heeh. mungkin ini nanti buat hiasan ya dok. Gak apa-apa lah ya. Ya ya, it's okay. Mungkin kita Aku nggak bisa biar gini bahas terus dulu nih dok. soalnya. Body paintingnya lucu dok, kupu-kupunya. Ya itu punya anak aku pakai. Oke dok, mungkin kita bahas dari apa sih itu body painting, tattoo, piercing, dan juga kayak mengapa ya orang-orang tuh bisa ada beberapa yang melakukan body painting, tattoo dan juga piercing itu dok. Ya ya, oke. Itu judul kita malam ini ya guys. Jadi Ya, semua yang dengerin setting kita hari ini judulnya adalah body painting, tattoo, and piercing. And me as a dermatologist, how I look at it gitu ya. Jadi dermatologist perspektif, oke. Okay? Nah itu sengaja saya kasih gambar yang cukup ekstrim di situ. Kalau kalian yang watching ini lihat gitu, itu tuh udah ditato, terus bukan cuman piercing biasa kayaknya itu ya, iya antingnya dok. tuh sampai gede banget lubangnya. Terus hidungnya juga itu lebih dari satu piercing gitu kan. Kuat ya dok Terus orang saya kaget, hebat. komplit banget deh ini orang sampai giginya juga diimplan. Ya. Terus kalau mau lihat itu jidatnya itu sengaja sampai bentol-bentol itu juga diimplan. Jadi itu sudah mewakili apa yang mau kita bahas malam ini ya. Ya, dok. Oke, mungkin secara definisi itu ada di slide saya berikutnya. Oke, kalau definisinya apa sih yang dimaksud dengan body art gitu ya? Jadi body art itu kalau secara bahasa Inggris is an art made on, with, or consisting of at the human body gitu ya. Jadi harus pada tubuh manusia. Jadi seninya itu ada di tubuh manusia itu sendiri ya. Bisa with or consisting of gitu ya. Jadi bisa ditambahin atau ya ada sesuatu yang dimasukkan ke situ ya, digambar ke, dimasukkan kah, diimplan kah, di carving kah gitu ya. Mm-mm. Ya, nanti di slide selanjutnya saya akan jelasin itu. Rupanya variasi dari body art ini bukan sekadar tattoo dan piercing ya. Kalau piercing ya mungkin bahasa Indonesia tindik gitu ya. Kalau tattoo kayaknya udah biasa banget di kita gitu ya. Piercing juga udah
almost well known ya, tapi ternyata body art itu more than it gitu ya, dan ada yang bentuknya tuh ekstrim-ekstrim ya, yang seperti yang saya kasih lihat di gambar itu ada yang disebut sebagai scarification. Jadi sengaja dibikin scar, dipahat di luka gitu ya dok. ya. Itu tuh mengerikan sekali kalau saya ngebayanginnya, itu pasti sakit banget prosedurnya. Tapi memang ada yang melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi itu yang ekstrimnya ya. Terus ada juga yang sengaja memasukkan sesuatu ke bawah kulit ya, itu bisa pakai silikon, bisa pakai biji-bijian gitu ya, seperti yang tadi gambar ekstrim tadi ya. Ini juga sama, sengaja ya, jadi itu kita sebut sebagai subdermal implant gitu ya. Ya, ada juga yang kita sebut sebagai branding, itu kayak sapi gitu ya, dicap. Oh, yang sebelah kanan itu ya dok ya? Hah? Yang sebelah kanan itu gambarnya ya dok? Iya, yang sebelah kanan itu subdermal implant gitu. Oh, subdermal implant, oke. Terus yang kayak bintang di punggung tangan itu scarification. Jadi dia bukan cuma ditato itu, tapi dipahat di situ. Luar biasa ya, orang begitu niatnya mau melakukan body art sampai se ekstrim itu gitu ya. Itu varian-variannya ya. Aside from tattoo and piercing. Oke, tapi memang kan ada beberapa juga kayak kepercayaan atau budaya gitu ya dok ya, yang mungkin melakukan hal-hal kayak body painting, piercing, kayak gitu, memang mereka melakukannya gitu kan dok? Ya memang kan paint itu sendiri sebenarnya part of the art itself gitu kan. Jadi memang kayak performance tertentu yang kayak kita tahu ya, kita kenal ada Chinese opera gitu ya. Mereka memang melukis wajahnya itu sebagai simbol dari tokoh yang mereka perankan. Seperti itu tuh, kalau di Jepang kita kenal ada kabuki gitu ya. Itu juga sama, mukanya dicat, di paint gitu kan, untuk memerankan tokoh yang mereka perankan. Jadi itu memang bagian dari pertunjukan lah ya, dari performance art. Tapi itu bisa dihapus ya dok, kalau yang itu ya? Nah, yang seperti itu tuh beneran make up, jadinya itu cuman art mereka gitu ya dok? Art make up gitu ya, kayak anak-anak juga kan sekarang banyak tuh yang seneng face painting ya. Iya dok. Seneng banget. Jadi kalau ada acara di sekolahan itu ada jualan makanan, ada stand-stand lain, tapi yang dikunjungin selalu satu, stand. Gambar superhero gitu dong. Bener. Terus mungkin sekarang kalau orang nonton bola, cuman sayangnya sekarang kita udah nggak nonton bola lagi. Kalau di rumah deh nggak apa-apa lah ya dok, gambar-gambar dikit sini, bendera-bendera. Ya betul, tuh lucu-lucu kan. Nah yang itu sih cuman paint biasa aja, seperti make up yang digambar di permukaan kulit, itu sih bisa banget dihapus gitu ya, bukan permanen. Nah ini ada juga yang semi permanen, yang bagian juga dari kebudayaan, ada juga yang bagian dari agama, seperti itu yang seperti yang kita kenal pada kebudayaan India mungkin ya, itu namanya mendi gitu ya. Mereka tuh melukis-lukis telapak tangan maupun punggung tangannya itu secara art gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin ada artinya ya. Kalau saya baca di literatur tuh tiap lukisan itu ada meaningnya katanya. Kenapa ulir-ulirnya itu harus seperti itu, dan mereka lakukan itu dengan yang kita kenal sebagai henna. Jadi kalau mau nikah gitu juga ya dok ya, kan ada. Iya kayaknya. Dan ini tuh bisa seluruh tubuh, tapi yang paling sering itu di tangan sama di kaki gitu ya. Mereka bikin lukisan-lukisan di situ dengan henna tadi ya. Itu tuh bagus banget. Kalau saya sih senang melihatnya ya. Saya pernah juga ke India, itu mereka gambar-gambar itu kayaknya cantik gitu. Dan gambarnya cepet banget lagi dok. Iya, keren. Kita ngebatik gitu kali ya. Iya, benar-benar dok. Dan itu tuh nggak hilang. Jadi walaupun kita mandi, kita apa, dia nggak hilang. Jadi dia fading seiring dengan waktu, tapi dia nggak langsung hilang gitu. Dan henna itu semacam ramuan, jadinya dia organik gitu ya. Ada juga yang dilakukan sama orang Afrika gitu ya. Mereka juga melukis-lukis wajahnya gitu ya. Tapi kayaknya kalau yang di Afrika itu mungkin sudah masuk kategori tattoo ya, karena memang dia sengaja gitu. Itu kayak ciri khas dari sukunya mereka. Jadi tribal tertentu tuh gambarnya seperti itu, jadi khas lah gitu. Tapi di Indonesia sendiri ada ya dok ya? Ada kayaknya ya, di Papua. Di Papua, terus ada suku Dayak juga dok.
Ya betul, suku Ya kan? Dayak juga masih melakukan hal tersebut ya. Ya, dan motifnya tuh ada kayak maknanya ya dok ya. Jadi Ya betul, nggak dan nggak mereka asal kayaknya gambar pakai gitu ya. alat-alat yang alami gitu ya dok, bahan-bahan alami ya dok. Nah, kalau tradisional seperti itu ya, kadang itu kita nggak tahu itu Hmm. yang Apa? jadi tintanya itu apa gitu. Mereka tuh bisa Hmm. punya campuran atau ramuannya sendiri gitu. Nah, Ya, itu yang kadang buat kita tuh kita jadinya itu tuh apa gitu ya, nggak tahu gitu. Di literatur pun kalau saya browsing itu bisa terdiri dari apa aja, itu yang ekstrim itu ada yang pakai darah, ada yang hmm. pakai kotoran, tanah, diaduk-aduk gitu ya. Ya Jadi ampun. Apa yang terjadi pada kulitnya? ya apa yang terjadi pada kulitnya gitu ya. Jadi nggak heran kalau body art ini jadi masalah di kemudian Iya. hari gitu ya. Jadi kayak dua mata pisau ya dok. Baik Mm-mm. apa buruk. Ini dari dokter Ina ada penjelasan tambahan nih dok, subdermal implant itu menaruh benda di bawah kulit gitu ya dok ya, Ya sehingga betul. menonjol sesuai dengan benda di bawahnya dan juga scarification itu membuat luka, jadi seperti Mm-mm, jaringan membuat parut luka. gitu ya dok. Ya, Oke. jadi parutnya itu disengaja. Lumayan Betul, serem ya, betul sekali. berani juga dia melakukan itu. Mungkin Iya, saya makanya body art butuh itu bisa keberanian. se ekstrim itu memang. Iya. Mm-mm. Terus untuk Nah, yang kayak selain alasan-alasan tadi ada art kultur kan juga ada ya dok kayak eh, tindik sama tindik pada bayi dan anak itu gimana dok? nah ini juga salah satunya ya. Jadi tindik itu kayak jadi bagian dari kebudayaan juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi Biasanya baby kalau baru lahir saya langsung ditindik. ya kalau di Indonesia kan begitu ya, Ya. baru keluar belum pulang bahkan masih di rumah sakit itu udah di request untuk ditindik gitu ya. Sebenarnya sih nggak ada batasan umur ya. Kapan sih kamu boleh ditindik gitu ya. Nah, nggak ada batasan dan itu dikembalikan lagi kepada keluarga, kepada budaya, kepada kepercayaan masing-masing ya. Cuma ada saran yang diberikan oleh asosiasi pediatrik di Amerika ya, AAP ya, American Association of Pediatrics itu mereka menyarankan tindik itu kalau bisa pada usia di mana si anak itu sudah mengerti apa yang dilakukan terhadap dirinya. Jadi dia udah harus sadar bahwa dia tuh di-pierce gitu kan, ditindik. Dan dia tuh cukup mengerti bagaimana caranya menjaga si tindikannya itu gitu. Iya dok, nanti bisa takutnya ditarik-tarik itu sih ya dok ya gitu Nah, kan. iya takutnya kan kalau usianya lebih muda lagi mungkin dia ini apa sih gitu main Iya, tarik aja gitu aduh, ya. iya sih tuh Kayaknya dok sih kalau kadang-kadang di suka ada kayak gitu ya dok uh, datang ke rumah sakit ininya udah robek. berdarah-darah gitu ya. Ya aduh, ya benar Berdarah-darah emang orang karena tua juga tintanya mesti ngejelasin kali ya dok gimana ini iya apa kayak gitu. Kalau di kita tuh yang paling sering ya, kalau yang saya pernah alamin itu adalah ketarik sama pakaian atau handuk. Jadi iya. pas dimandiin biasanya oleh pengasuhnya itu mau buru-buru gitu ya, apalagi kalau anaknya rewel gitu kan, atau orang tuanya yang rewel gitu, cepetan mandinya nanti udah dingin kedinginan gitu kan, sehingga pengasuhnya panik. Nah itu tuh buru-buru kesangkut. Nah itu yang sering terjadi ya, accident seperti itu. Jadi Ya memang dok. ada resiko tertentu pada uh, tindik di anak-anak gitu ya. Tapi ada juga loh tato yang bikin orang cantik. Ya, Iya, seperti yang seperti ini ada banyak ya tato alis. kasusnya. Iya, itu ibu-ibu kayaknya udah mulai nggak cuma ibu-ibu kayaknya Ya, sekarang anak muda udah pada coba tato alis ya dok biar tiap pagi udah I wake up like this gitu. Udah nggak usah ngapain udah cantik ya dok. ya itu tuh sangat membantu loh. Ya, Mm-mm. sangat membantu Itu juga banget. Jadi merupakan kalau salah satu jenis tato ya dok ya? iya, nah cuman itu tato yang berbeda. Jadi kalau tato alis, nah, itu pakai tintanya tuh berbeda, bukan tinta yang dipakai untuk tato di badan gitu. Jadi kalau tato alis itu mereka kebanyakan pakai tinta yang jenisnya organik katanya gitu ya. Jadi tinta yang organik ini juga warnanya itu nggak too bright gitu ya, nggak yang dipakai seperti tinta pada badan. Mereka cenderung lebih soft dan nggak multicolor seperti itu. Jadi dan karena cara cara memasukkan tatunya juga berbeda. Biasanya mereka pakai pen atau pakai blade yang tipis banget gitu ya.
Nah, jadi guratannya itu nggak bisa sampai terlalu dalam sehingga uh, si tintanya itu cenderung fading nantinya seiring dengan waktu ya. Dan itu sebenarnya baik gitu. Karena kan orang seiring dengan waktu bertambahnya usia juga kan kondisi kulit bisa berubah gitu ya. Kadang ini kita turun gitu ya. Nah, pada saat sudah turun, Itu ngikut kebayang nggak nggak dok dia turun juga dok? dia turun gitu Oh kan, turun juga harusnya dok. turun. Nah, kebayang nggak kamu tuh kalau misalnya itunya nggak fading gitu kan, Ya, nggak bisa fading, sebenarnya itu kan sebenarnya body art ya nggak sih, trik gitu ya. ya. Kalau orang yang nggak mau tarik benang misalnya ya, nggak mau filler, nggak mau HIFU gitu kan, sekarang sih mah banyak ya, udah turun ya tarik aja atau pakai HIFU teknologi atau apapun itu ya kan banyak tuh bisa naikin lagi yang udah turun. Nah, sebenarnya kalau mereka yang nggak punya option ke situ, tato itu malah membantu gitu ya. Alisnya udah turun, digambar aja. Jadi kesannya Ya, gampang ya kamu dok. flash kamu flash eye lifting gitu kan atau Ya. brow lifting gitu kan. Jadi itu sebenarnya bagian dari covering imperfection ya. It's nice to do too gitu. And nothing wrong with that. Mm-mm. Oke, dan tadi ada resiko juga dok ya. Nah, Ya. ini sebenarnya apa aja resiko yang bisa ditimbulkan dari tato, body painting, terus piercing gitu dok? Oke, ya tentunya kalau kita udah berpikir mau melakukan body painting ataupun tattoo ataupun piercing, kita harus tahu ya bahwa ada resiko komplikasi di balik semua tindakan. Yang paling sering terjadi itu adalah infeksi. Infeksi itu bisa terjadi baik karena prosedurnya itu sendiri, jadi mungkin alat-alat yang dipakai itu kurang steril ya, atau skincare-nya. Jadi wound care, sorry bukan skincare, wound care. Jadi wound Perawatan care-nya lukanya kurang gitu ya dok ya? baik. Jadi saya pernah tuh ya suatu hari sebelum pandemi ini, itu waktu liburan ke Bali, Ke lain tempat kali saya saya dok. mampir, lain kali saya mampir ke tempat kamu. Boleh dok. Itu di Bali itu kan cukup banyak ya center-center tattoo yang enggak sih. Ya dok. Itu tuh saya pernah lihat itu ya, di jalan-jalan tuh bule-bule itu ya mereka habis tattoo dengan luka tattoo yang uh, masih Merah. fresh gitu ya, masih merah, kulitnya tuh masih merah banget dan masih ada wrapping plastiknya gitu ya. Mungkin mereka habis ditato itu dikasih anti salep biasanya Ya. antibiotik terus begitu di wrapping pakai plastik gitu ya. Terus mereka jalan-jalan, shopping, kena panas gitu kan ya. Aduh. Apa sih berkeringat. Nah itu tuh saya langsung berpikir itu mungkin salah satu penyebab juga gitu ya. Padahal kan luka itu kan kita harus jaga dia untuk keep it moist Tetap ya, bersih gitu ya dok. tapi not over moist, apalagi dengan keringat berlebih gitu kan. Nah, terus kita harus menjaga kebersihannya gitu ya. Nah, itu gimana bisa terjaga kebersihannya kalau kita right after the tattoo procedure kita jalan-jalan keluar gitu kan, berkeringat, kena panas, berjemur. Saya yakin itu nggak lama kemudian akan infeksi. Jadi bisa impetiginisata sama selulitis ya dok. Jadi kayak Ya, bisa yang paling berat itu kemerahan, adalah bengkak. selulitis. Merah, bengkak, nyeri ya, bisa sampai demam-demam itu. Kalau udah selulitis bisa sampai demam karena udah masuk ke dalam darah. Nah, itu mesti dirawat ya dok. Udah dokter spesialis kulit kelamin itu udah ranahnya. Terus untuk reaksi Kita alergi mulai gimana dok? enjoy. Hah? Untuk reaksi alergi? Kalau untuk reaksi alergi, nah mereka yang baik yang di tattoo maupun di piercing itu sama-sama bisa beresiko untuk terjadinya reaksi alergi. Kita disebutnya dermatitis kontak alergi gitu ya. Kalau pada tattoo gitu. Jadi dari bahan tattoo itu sendiri ya, itu tuh ada elemen-elemen metal di situ sebenarnya. Jadi kita bilangnya metal salt. Jadi garam apa sih metal gitu ya. Garam metal ini ada yang organik, ada yang inorganik gitu ya. Kalau yang inorganik tuh resiko alerginya lebih besar gitu. Banget ya dok ya. Nah itu Terus seperti yang kalau untuk digambar itu gitu ya. ya Nah alih-alih dia dapetin hasil tattoo yang bagus,
ya, yang ada jadi merah, bengkak, gatel gitu ya. Itu trouble banget. Jadi kita mau nyembuhin reaksi alerginya, tapi kalau source of alerginya itu sendiri masih di situ, reaksinya itu akan terus terjadi gitu ya. Jadi kayak kena buah si malakama ya. Gitu. Terus Nah, untuk terus scar dan keloid juga ini kalau ada bakat keloid gitu ya dok? Atau gimana dok? ya, ya. Nah, itu tadi yang alergi selain terhadap tatu bisa terhadap logam juga bisa Oh ya, iya. seperti itu gambar yang sebelahnya. Apa sih namanya? Kalau pakai anting, hati-hati gitu ya. Eh, Terutama kalau antingnya itu dari imitasi, itu sering banget terjadi reaksi alergi ya. Iya. Eh, Banyak tuh tapi kayak kalau ibu-ibu anting, juga semua, ibu-ibu bapak-bapak kalau misalnya pakai anting emas misalnya, oh ada merah-merah, jadi nggak bisa pakai emas gitu ya dok? kayaknya sih jarang ya, hampir Ya, jarang ya. kalau alergi terhadap emas. Kecuali emasnya itu ada campuran yang bahan yang lain. Jadi Ya. kalau emas murni justru jarang terjadi Nah, reaksi alergi. Jadi anting itu kan kalau kita beli emas, perhiasan emas kan kita tahu ya ada yang 18K, ada yang iya. 24K gitu ya. Nah itu Ngaruh dari juga ya dok ya? kemurnya. Dari kemurnian itu 18K itu berarti kan emasnya cuma 18 karat, sisanya benda-benda logam-logam yang lain. Nah, itu yang bisa menimbulkan reaksi alergi ya. Rugi banget ya kalau alergi sama emas, mah. Iya, aduh. Bener belinya yang bener ya, jangan yang pakai tambah-tambah. Gitu. Nah, terus kalau untuk scar atau keloid itu Hmm. kemarin topik yang sudah dibicarakan sebelumnya di ID Derm Iya. ya oleh Dokter Indah Maharani kalau nggak salah ya. Nah, itu seru juga. Memang itu salah satu nanti buat teman-teman IDDOM bisa mendengarkan kembali episode Scar atau Keloid ini, bisa nonton lagi di IDDOM. Nah, tapi sekarang sedikit mengingatkan eh, apa namanya pakai anting gitu ya, tindik gitu ya, atau reaksi alergi akibat si tato itu sendiri gitu ya. Kalau kita punya bakat keloid ya itu yang terjadi. Pas lukanya sembuh jadi keloid gitu ya. Mm-mm. Iya, Jadi ada juga emang reaksi. selalu resiko keloid ini yang kita harus tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya punya resiko keloid ya mungkin pikir-pikir kali ya mau tindik, mau Iya. tato gitu ya. Karena dia kan Terus ada tadi ya juga dok yang reaksi benda menyebabkan asing. luka tadi ya dok. Ya, jadi semua perlukaan di kulit itu sebenarnya punya resiko untuk terbentuknya parut atau keloid ya. Terus reaksi benda asing. Reaksi benda asing juga mungkin yang tadi yang implan-implan itu ya. Implan itu kan karena ditaruh di bawah kulit, tapi harusnya bahan-bahan yang dipakai itu harusnya diterima sama tubuh sehingga tidak menimbulkan reaksi. Tapi kan seringnya kita nggak tahu ya apa sih yang diimplanin itu ya kan. Badan itu punya kemampuan untuk mereject. Nah itu yang terjadi. Jadi reaksi benda asing ini repot juga gitu ya. Iya. Mau dibuang tapi uh, udah Masuk ke dalam. terjadi. Itu pasti nanti wah gitu kan parut atau scar yang ditimbulkan akibat itu malah lebih lebih Hmm. lebih bermasalah ya daripada Iya. tujuannya gitu ya. Maunya maunya mungkin body art tapi yang ada gitu jadi buah si malakama lagi deh. Nah, yang terakhir itu saya pernah ngalamin waktu zaman saya residensi dulu ya, factitious dermatitis atau mungkin dermatitis artefakta ya di sini dikenal. Jadi dermatitis yang sengaja dibuat gitu. Saya nggak tahu tujuannya, mungkin untuk menarik perhatian gitu ya. Ini mungkin berhubungan dengan psychological problem ya. Ada tapinya itu dermatitis artefakta kita mengenalnya. Nah itu saya pernah kejadian dulu waktu zaman-zaman residensi. Dia ingin menarik perhatian dari lawan jenisnya seperti itu, tapi dia kurang percaya diri ya dalam konten seksual sehingga dia dengan sengaja menyuntikkan parafin. Jadi dia membaca dari saya nggak tahu dari news atau dari googling mungkin ya atau dari kata orang gitu ya bahwa parafin itu bisa membesarkan kelamin gitu. Oke. Lalu dia Jadi suntikan dia kelaminnya itu dok. suntikkan kelaminnya dengan Aduh. si parafin itu gitu kan. Terus
alih-alih itu tercapai tujuannya, yang ada jadinya dia kesakitan, masuk ke IGD. Waktu itu saya yang lagi jaga. Saya sendiri juga juga pertama kali waktu itu ngeliat ini apaan ya, apa yang Ketawa terjadi. dok. Tadinya tuh dia nggak mau jujur gitu ya, kalau itu tuh Hmm. dia menyuntikkan parafin di situ, dia nggak mau jujur gitu. Tapi itu Tapi psikologi akhirnya gitu ya dok ya? hmm, Berhubungan iya. dengan kejiwaan juga ya dok ya? Ya, iya. Dan sebenarnya in fact ya, banyak sekali ternyata ya, bukan hanya faktisius dermatitis gitu ya, tapi body piercing dan tattoo ini rupanya nggak cuman dalam konteks body art ya, tapi juga sexual performance ya. Ternyata banyak juga loh yang melakukan piercing di alat genital dengan tujuan buat sexual performance ya. Ya. Jadi Karena itu kayaknya udah juga jati diri mungkin ya dok kalau ya, kayak body iya. kayak tato piercing tuh ada memang jati diri untuk memperlihatkan jati diri juga ya dok ya. Ya, iya. Tadinya saya mau tampilin gambarnya, cuman katanya nanti di blur sama IG. Ya udah deh. Oke dok. Terus kalau untuk indikasi dan kontraindikasi sendiri dok dari body painting, dari piercing ini sendiri tuh gimana dok? Oke, ya itu tadi indikasi itu ya sesuai dengan alasan ya. Jadi mungkin indikasi medis mah nggak ada sama Hmm. sekali ya, nggak ada sih. Apa sih tujuannya kita tato atau piercing, ya nggak ada, malah cuma nyakitin badan gitu ya. Jadi indikasi secara medis nggak ada. Tapi secara kosmetik itu iya, ya. Kosmetik ya Jadi dok. ya membuat misalnya balance di wajah. Ya contohnya tadi tato alis itu Ya ya. dok. Jadi, ada orang kan yang terlahir dengan alis yang tidak lebat ya. Ya bisalah dibantu dengan tato gitu ya kan. Atau bibir yang pucat misalnya, bisalah dibantu dengan sulam bibir gitu ya. Kita kenal dengan sulam bibir. Jadi kalau untuk tujuan kosmetik bisa, tapi untuk medis sih tidak ada gitu ya. Kalau kontraindikasi ya tentunya kita harus mengenali diri kita sendiri ya. Jadi kalau udah punya keloid misalnya, bakat gitu kan, biasanya tuh kan nggak ujuk-ujuk muncul pada saat kita um, ditato atau di piercing ya. Biasanya tuh kita udah tahu, oh ya pernah jatuh lah, siapa sih yang nggak pernah jatuh ya kan. Pernah Hmm. jatuh, bekas lukanya seperti apa. Nah itu kita udah harus lebih aware gitu ya. Nah, terus kontraindikasi lain mungkin ada penyakit-penyakit yang nanti akan dibahas juga nih topiknya di IDDM berikutnya, mungkin salah satunya adalah psoriasis. Psoriasis itu kan kita kenal ada yang namanya fenomena Kupner ya, jadi perlukaan atau trauma pada permukaan kulit yang tadinya normal akan menimbulkan lesi psoriasis di situ Ya. ya. Atau vitiligo itu juga sama gitu ya. Nah, tapi lucunya untuk satu mungkin ya itu bisa dipakai sebagai kamuflase untuk Oke. mereka yang Bener punya dok. vitiligo ya. Jadi daripada saya ngitemin mungkin bagian yang putih agak susah, terutama kalau vitiligonya udah luas, ya udahlah digambar aja gitu. Jadi art Ya, juga ya dok. jadi art juga akhirnya. Jadi semuanya indikasinya lebih ke arah kosmetis daripada Kosmetik medis. ya dok. Oke. Terus kalau misalnya misalnya memang terjadi apa kayak efek samping resiko yang tadi dokter jabarkan semua, infeksi segala macam. Sebenarnya apa aja sih dok tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan kalau misalnya juga kita bosen kayak gitu sama tatonya, kita mesti ngelakuin apa aja ya, dok untuk bisa memaintain si Ya, itu lukanya itu tadi dok. ya, sebenarnya ya, sebelum kita melakukan tindakan itu, harusnya kita, apa sih namanya, jangan berpikir untuk tato dan piercing ya, terutama ya. Jangan berpikir bahwa kita tuh suatu hari mau ngilangin itu gitu ya, karena cara menghilangkan itu jauh lebih sulit daripada mentato atau mempiercing, menindik uh, itu ya, prosedur Jadi itu. harus Jadi pemikiran matang menghilangkan ya. ya gitu. Jadi cara menghilangkan itu sebenarnya agak-agak rumit ya, tapi ada Hmm. beberapa cara, betul ya. Misalnya dengan obat-obatan ya. Jadi mungkin saya
lahir di tahun 70-an. Itu saya masih ingat sih tahun 80-an itu mereka-mereka yang bertato itu sempat apa sih namanya, dianggap residivis ya. Kamu pernah dengar nggak cerita-cerita gini? Ya kayak mungkin kalau sekarang kita kenal ada Japanese Yakuza gitu ya, atau mafia gitu ya. Nah itu kan semua rata-rata bersatu ya kan. Itu sampai sekarang katanya di Jepang itu kita nggak boleh mandi ke onsen, ke pemandian itu air panas itu kalau ada tatunya. Oh. Kan? Mungkin karena image Yakuza tadi itu kali ya, mafia. Ya, ada beberapa daerah yang masih image-nya memang masih kadang suka negatif lah ya dok ya, tapi Ya, sekarang udah modern juga. Nggak bisa katanya mandi di onsen seperti itu. Nah, terus kalau tadi saya mau cerita flashback sedikit, di tahun 80-an itu ya, banyak penjahat-penjahat itu yang identik dengan tato gitu ya. Nah, saya nggak tahu, kayaknya sampai sekarang masih begitu kali ya. Jadi kriminalitas itu identik dengan tato ya. Jadi mereka yang bertato itu kesannya orang jahat ya. Sehingga pada zaman itu tuh orang takut ditangkap polisi, sehingga mereka ingin menghilangkan si tato tersebut. Gitu. Oke. Nah itu, jadi itu yang terjadi, banyak ramuan-ramuan yang kita nggak tahu. Kenapa bisa ada beberapa orang yang mau menghilangkan gitu ya dok ya ceritanya? Ya, jadi pada zaman itu tuh banyak, tiba-tiba banyak ada obat-obatan yang tentunya ya nggak BPOM kali ya, ilegal gitu ya, krim atau yang kita sebut sebagai caustic agent gitu ya. Biasanya tuh di pengobatan tradisional gitu ya. Nah itu tuh tujuannya adalah untuk menghilangkan si tato itu. Jadi itu sebenarnya seperti mungkin chemical healing tapi very strong gitu ya. Jadi yang deep gitu ya, yang efeknya itu sangat merusak gitu ya, sengaja diolesin supaya si kulitnya itu rusak, mengelupas, dan si tatunya hilang. Tapi itu akan menimbulkan kecacatan permanen juga pada kulit tersebut gitu ya. Jadi selain tatunya yang hilang, kulitnya ikutan hilang gitu. Nah itu sih. Makanya kenapa mesti kita konsultasi kali ya dok juga untuk menghilangkannya, nggak asal gitu ya dok ya. Mungkin zaman itu tahun 80-an mungkin terapi dengan laser belum terlalu populer, jadi sehingga mereka pakai cara-cara seperti itu. Jadi macam-macam ya. Nah, terus mungkin yang kedua adalah tindakan operasi. Jadi tindakan operasi itu yang mungkin dibuang ya, diangkat bagian yang bertatunya itu, gitu ya. Nah, kalau tatunya kecil sih nggak apa-apa kali ya. Kalau tatunya sebadan, saya juga bingung gimana cara operasinya. Itu operasinya dengan gimana dok? Di flap apa gimana dok? Ya mungkin ya di flap ya, jadi banyak macam di tatunya terus di flap atau enggak di graft gitu ya, ambil dari bagian lain tempel di jadi ditutup gitu ya dok ya. Nah, ditutup bagian yang itunya. Kalau makanya kan kalau kecil mungkin cuma dirapetin aja ya, di flap. Tapi kalau gede gitu kan harus di graft juga gitu kan. Nah, masalahnya kan kulit kita itu di setiap area itu berbeda ya nggak sih? Kulit di wajah beda sama kulit di lengan, kulit di lengan beda sama kulit di paha misalnya, seperti itu. Kalau mau ditempel-tempel gitu kan belum tentu sama ya. Mungkin hasilnya juga jadi agak berbeda dari kulit asli ya dok ya. Betul, jadi ada tetap scarnya. Nah, ini yang jadi hot topic kita malam ini. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin gitu ya untuk membantu proses menghilangkan si tato ini ya. Jadi itu yang terakhir adalah laser tadi gitu ya. Jadi sekarang dengan seiring dengan teknologi gitu ya, kita tuh mengenal laser ya. Laser ini salah satu tindakan yang indikasinya adalah tattoo removal gitu ya. Nah, cuman yang jadi problem, tattoo itu kan tadi nggak cuma satu warna ya. Itu bisa warna-warni ya. Kalau dia warnanya cuma satu, gampang. Iya, kadang kan ada yang warnanya misalnya burung, terus warna hijau, warna merah gitu ya dok. Gitu ya, jadi balonku ada 5. Atau pelangi-pelangi ya. Iya dok.
Terus makin banyak Nah, itu variasi warnanya berarti makin susah gitu makin deh dok ya? sulit, Oh. makin sulit dan berarti lebih dari satu jenis laser ya untuk menghilangkan Hmm. tato dan em, tidak ada satu center pun saya rasa tuh yang begitu niatnya gitu ya, center for tattoo removal kayaknya sih saya belum pernah dengar gitu ya. Jadi Hmm. dia menyediakan segala macam jenis laser hanya untuk menghilangkan tattoo gitu ya. Hmm. 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 Lo Nah, butuh berapa kali laser ya dok sampai? nah itu juga Nah, ya. Jadi tattoo itu kan emang eh, sengaja dibuat supaya si tintanya itu masuk masuk. meresap ke seluruh lapisan kulit gitu ya. Hmm. Jadi dia tidak Ibarat hilang selamanya. tidak akan hilang forever gitu ya. Nah, makanya hati-hati kalau yang baru pacaran udah ditato itu ada yang bilang nama pacar Bener tato. dok. Terus putus. Itu hati-hati. Nanti kalau kalau jadi suami sampai sampai tua nggak apa-apa, tapi kalau Hmm. putus atau cerai gimana ya? Minta di laser deh berarti abis itu dok. Nggak bisa hilang tatonya, namanya tetap di situ. Nah itu Itu gimana itu dok? tato removal itu ya. Ada laser yang kita sebut sebagai QZ laser. Itu memang indikasinya adalah pigmen ya. Jadi kromofornya itu memang pigmen pada endiak, sorry bukan QZ, endiak QZ laser ya. Nah endiak ini memang kromofor itu adalah sel target. Itu memang adalah pigmen. Tapi dia itu paling kena itu hanya ke yang gelap-gelap. Jadi kayak Hmm. hitam, abu-abu atau coklat itu masih bisa ya, biru mungkin masih bisa ya, tapi kalau udah kuning apalagi Hmm. Pink, orange agak gitu susah ya, nih tuh kayaknya pink. itu nggak bisa lagi udah pakai Endia, kita mesti pakai yang lain ya, ada Oke. 3D laser, Alexandrite laser buat ya, warna-warna yang lain itu. Nah jadi akhirnya kan jadi kerjaan banget ya gitu. Memang Ini sih mesti itu berkali-kali emang, ya dok ya? nah itu dan itu nggak mungkin banget sekali hilang. Nah itu orang tuh sering tanya, dok saya punya tato bisa berapa kali laser? Saya bilang syukur-syukur bisa 10 kali, saya bilang. Iya, Lumayan syukur-syukur tuh bisa kali. 10 kali gitu ya. Dengan teknologi sih sekarang ada Pico Laser ya. Yang Pico paling baru Laser tuh ya itu dok ya? ya kayaknya yang paling canggih sekarang, yang paling update itu adalah Pico Laser. Pico Laser bisa menghilangkan tato lebih frekuensinya lebih sedikit daripada endiak yang biasa. Dia sebenarnya endiak juga, cuman gelombangnya udah pico bukan mikro lagi gitu ya. Ini pembahasan yang lain nih nanti kalau Ya. mungkin ini jadi topik yang menarik juga ya, tim ID Derm kita bahas soal macam-macam laser biar awam Ya. teman-teman ID Derm mengerti oh ternyata laser tuh nggak cuma satu alat tapi banyak sekali ya. Jadi apa namanya kecepatan gelombang lasernya itu lebih cepat daripada yang konvensional, itu yang kita sebut sebagai pico laser ini dengan gelombang pico. Nah itu sedikit lebih canggih daripada yang konvensional. Jadi kalau misalnya yang konvensional 10 kali ya, kalau pakai pico mungkin paruhnya 5 kali, 6 kali bisa ya. Tapi ingat itu bukan tindakan yang sederhana dan pico laser itu harganya sekarang masih relatif mahal dan Sakit juga nggak sih dok? sakit tentunya, ada resiko infeksi tetap ada, resiko untuk terjadinya scar tetap ada, seperti itu. Oke. Mm-mm. Mungkin nggak sih Ditunggu dok kayak pembahasan lasernya dikombinasi dong. gitu juga? Kenapa dok? Nah, itu ada yang tulis. Ditunggu pembahasan lasernya dok, Iya, gitu. tenang. Habis ini banyak Tenang. ID Derms banyak menarik apa topik-topik menarik dok habis ini yang jarang-jarang dibahas sama apa kesempatan-kesempatan yang lain banyak yang dibahas di ID Derms juga ya dok ya. Dan Ini ini salah memang satu laser ini ini ya salah dok ya. satu ya, laser kemampuan untuk melaser itu salah satu apa namanya kompetensi dari dokter kulit. Jadi kalau mau laser-laseran jangan cari estetik klinik yang Ya. biasa-biasa kali ya, jangan pergi ke salon. Tapi pernah dengar nggak, Enid, ada salon kecantikan yang apa sih memberikan servis apa namanya tato selang alis ya kan, Iya. sekaligus menghilangkan. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Iya. Hmm. Nanti Itu jangan biasanya sampai jadi gambar yang lain alisnya.
Heeh. Nah itu saya kalau ingin memberitahu pada teman-teman ID Dance ya hati-hati gitu ya. Oh ini tuh adalah kompetensinya dokter kulit. Jadi kalau yang di salon-salon itu saya nggak tahu dengan cara apa dia menghilangkan ya. Terus yang disebut laser oleh mereka itu jenis lasernya apa gitu ya, hati-hati. Jadi sebaiknya memang Jangan ke jangan dokter terkecoh spesialis. dengan harga. Karena biasanya itu udah satu paket. Terus ini ya dok, contoh laser tato removal yang dilakukan memang nggak bisa hilang banget ya dok ya? Ya ini nanti ini sering banyak yang kecewa gitu ya. Padahal Mm-mm. gambarnya bagus ya, lucu ya, Iya, dolphin. Heeh. itu Nah, gambar apa terus ya? dia mau Ikan hiu ya? ikan gitu atau dolphin ya, nggak tahu ikan hiu atau dolphin. Mungkin Gak karena nggak jelas jelas juga. kayaknya tuh antara hiu atau dolphin. Dihapus. Nah itu jadi dihapus tapi ternyata masih ada kehijau-hijauan itu yang tersisa ya. Ya, Nah itu jadi nggak bisa eh, 100% ya dok. Ya, kemarin saya ada buka pertanyaan beberapa pertanyaan dok yang masuk banyak sih sebenarnya lumayan nanya. Eh, mm-mm. dia dia mereka bertanya kayak bagaimana sih cara merawat luka setelah piercing gitu dok? Misalnya kan kayak piercing beberapa gitu dok. Oke, jadi cara merawat luka setelah piercing itu gampang sih sebenarnya. Yang penting dioles oleh salep antibiotik biasanya ya. Jadi untuk mencegah infeksi. Jadi salep antibiotik itu tujuannya bukan hanya menyembuhkan dari infeksi, tapi juga mencegah. Jadi mencegah supaya tidak terjadi infeksi. Dan di kulit itu kan memang udah ada kumannya, kulit kita kan nggak steril ya. Jadi memang cara yang terbaik adalah mengoleskan secara teratur si salep antibiotik tadi ya. Tapi um, ada yang juga suka memberikan saran dibersihkan dengan alkohol. Nah itu hati-hati. Hmm. Alkohol itu adalah antiseptik, bukan antibiotik ya. Dan dia selain membunuh kuman, dia juga iritatif. Jadi kalau kita sering mengoleskan alkohol di tempat yang luka, alih-alih sembuh, nanti malah tambah luka. Luka, Seperti itu. luka Jadi baru kalau lagi ya dok ya. luka baru, jadi apa namanya membersihkan luka dengan alkohol itu tidak dianjurkan. Yang terbaik itu adalah mengompres. Jadi kalau lukanya itu masih basah, biasanya kita bersihkan pelan-pelan dengan cara dikompres pakai larutan NaCl steril gitu ya. Dibersihkan, setelah itu dioleskan salep antibiotik gitu ya. Kalau ada yang nanya, boleh kena air nggak dok? Boleh banget ya, karena kan kita tetap harus membersihkan kulit ya, Ya, nggak berarti apa-apa secara ya dok. teratur boleh. Jadi nggak apa-apa, boleh keramas, boleh mandi, boleh pakai sabun, nggak masalah. Tapi setelah itu langsung dikeringkan bagian yang ada lukanya, ya mungkin dikompres dulu tadi dengan NaCl itu. Terus segera dioleskan salep antibiotik tadi. Terus satu lagi ya, nah ini saran juga buat mereka yang mau tindik ya, mau pasang anting. Ya. Nah, sebelum tindik itu cari tadi itu ya bahan metalnya yang bener gitu ya. Nah, ya dok. Jangan Jangan imitasi, emas-emasan. jangan mas-masan, betul. Mas apa, mas Gojek, mas apa gitu. Jangan mas-masan, mas beneran gitu ya, jangan mas sayang gitu ya. Nah itu pakai bahan yang benar, yang asli ya, sehingga tidak menimbulkan resiko alergi tadi gitu ya. Terus jangan dibuka pasang gitu ya. Baru juga ditindik 2 hari kemudian saya pengen pakai anting yang kiwir-kiwir gitu kan, ya jangan lah ya gitu. Ada tuh yang kayak begitu. Jadi apa dibuka pasang sama dia nggak tahan. Mas Jawa katanya biar nggak karatan, bener juga sih. Emang Mas Jawa nggak karatan ya? ini ini komen dari suamiku, maaf, iseng. Ikut nonton juga ya dok. Nonton Wajib. Ini ada pertanyaan juga nih dok. Saran buat body painting dong dok, gimana? Karena kan sekarang lagi zaman tuh dok body painting. Maksudnya saran apanya nih? Mungkin pemilihan kayak bahannya, terus kalau misalnya ada terjadi sesuatu, misalnya abis kita body painting, mesti gimana tindakan pertamanya kayak gitu kali dok.
Oh iya, itu sih dermatitis kontak tadi ya. Nah, dermatitis kontak itu kan terjadi pada pajanan berulang. Jadi ini kita teori dikit di luar topik sedikit ya. Jadi kita ke topik dermatitis kontak. Dermatitis kontak itu kan terjadi akibat pajanan berulang. Jadi kalau eh, apa namanya belum pernah melakukan body painting sebelumnya dan belum pernah ada riwayat alergi sebelumnya, nggak apa-apa sih, nggak usah takut gitu ya. Tapi suatu hari bila sudah sering melakukan body painting yang dulunya nggak kenapa-napa, terus sekarang tiba-tiba kok jadi rash, jadi gatel, jadi merah, ya jadi painting itu kan sifatnya tidak permanen ya, untungnya itu. Jadi ya cepat dibersihkan aja si catnya itu. Pergi ke dokter kulit supaya bisa dikasih prescription yang tepat gitu ya. Biasanya kita akan memberikan salep-salep sesuai dengan keluhan atau gejala ya. Nah, salep-salep antiinflamasi dan bisa juga minum obat khusus antiinflamasi, anti alergi gitu ya, antihistamin ya supaya reaksi alerginya itu bisa segera diatasi. Ya, jadi jangan coba-coba pakai minyak serai, minyak tawon, minyak kayu putih, balsam caplang, entah apa lagi itu kan orang seringnya seperti itu ya. Jadi pertolongan pertamanya adalah membersihkan segera dengan air dan sabun bila terjadi rash. Terus mungkin pertolongan pertama lain adalah mengaplikasikan emolien seperti petroleum jelly, itu yang lebih gampang ya. Emollient itu kayak untuk melembutkan gitu ya dok ya? Ya, Melembutkan jadi kulit gitu dia istilahnya. menetralisir lah si inflamasi tersebut atau mungkin pasta atau apa namanya salep anti ruam popok itu bisa dipakai juga sebagai pertolongan pertama ya. Jadi kalau belum sempat ke dokter, misalnya di hari Minggu poliklinik tutup, nah itu bisa. Jadi pakai itu anti diapres itu bisa banget. Jadi diolesin segera di situ ya. Terus ya saya rasa ya di sini kan orang gampang ya pergi ke apotek. Saya mau beli obat anti alergi dong, mau beli Infidal gitu ya. Hampir semua pasien yang datang ke saya dengan keluhan gatal dia sudah minum Infidal sebelumnya. Jadi itu udah kayak obat yang super famous, obat alergi number one, the best in the world gitu ya. Semua orang udah tahu Infidal, dia tinggal beli. Saya mau beli Infidal dan udah makan sendiri dan hampir 99% pasien yang datang ke saya itu bilang, "Dok, saya udah minum Infidal" gitu. Oh ya udah. Nah, itu boleh banget. Intinya berarti tadi ya dok ya, pokoknya ini kondisinya kalau bisa dibersihkan memang langsung dibersihkan dari kulit. Terus tadi memakai obat-obatan oles yang tepat dan juga minum antihistamin atau anti alergi gitu ya dok ya. Antihistamin ya. Tapi tetap abis itu mungkin tetap ke dokter lah ya dok, karena nanti kan iya, untuk maintenance selanjutnya gimana nanti? Ya nanti yang ada malah macam-macam ya bengkak Iya, atau apa ini habis ini saya mau cuci tato ini. Iya, itu juga kadang kayak henna gitu juga bisa ya dok, henna yang di kulit terus nanti dia bentuknya suka kayak hennanya gitu ya dok, kan ada tuh yang banyak kayak di gambar-gambar. Iya, memang rash atau ruam akibat kontak alergi itu selalu mengikuti kontaktannya ya, jadi bentuknya sesuai banget sama benda yang menempel di kulit itu. Oke dok. Wah, nggak terasa nih. Iya. Mendekati ya. Udah mau 50 menit, udah lewat 50 menit. Ini informasinya banyak banget dokter. Mungkin kalau masih ada yang mau tanya bisa langsung DM ke dokter atau ke ID Derms atau ke aku juga bisa. Mungkin untuk selanjutnya kita masih banyak topik menarik lagi ya dok di id.derms. Ini episode selanjutnya dan juga selain id.derms, dokter kulit spesialis dokter kulit dan kelamin ini juga punya satu perhimpunan ya dok, namanya Perdoski, yang punya Instagram juga ya dok, namanya @perdoski.id, dan di situ juga ada websitenya, jadi kita bisa tahu dokter spesialis kulit kelamin yang memang udah terakreditasi dan juga udah terdata gitu ya dok, jadi kita nggak salah ke dokter kulit yang mana gitu. Kalau ke Bandung mungkin ke dokter langsung. Oke, ditunggu. Aduh, kok ditunggu ya? Tunggu.
Jadi setelah udah mengetahui semua piercing, body painting, tato, komplikasinya, resiko, terus untuk apa aja ke apa nilai plusnya, nilai negatifnya, tadi juga diharapkan berarti lebih bijak ya dok untuk bisa mengambil keputusan kita tuh mau mau tato atau mau piercing untuk kedepannya gitu ya dok. Ya, betul, betul. Jadi sekarang itu jangan, saya mau tato nama pacar saya sebagai tanda cintaku padamu lagi ya. Ada. Jadi, Tadi banyak yang bilang dok kalau tato nama pacar cuma di kulit doang nggak sampai di hati. Aduh. aduh, seandainya bisa tato di hati ya. Aduh. Eh, Dokter ini Jadi sekarang, besok dari Dokter Stanley ada info, yaitu besok topiknya adalah sepucuk surat cinta untuk orang tua. Jadi cara merawat kulit lanjut usia. Waduh, ini harus dikasih tahu ke orang menarik tua ya. semua nih. Jangan ketinggalan besok di waktu-waktu yang Jalan. sama. Oke dokter, ada yang mau ditambahin lagi dok? Nah, saya rasa dari saya sekian sih. Saya cuma mengingatkan kembali itu tadi, setelah yang seperti yang kamu katakan tadi, setelah mengetahui resikonya, komplikasinya, kesulitannya. Jadi sebelum ditindik ataupun memutuskan untuk ditindik atau ditato atau diimplan, jadi dipikirkan dulu baik-baik apakah ini benar-benar suatu keputusan yang sudah matang gitu ya. Jangan nanti malah pengen menghilangkan itu, kejadian yang lebih rumit lagi. Tapi Ini terakhir bisa kita, saya mau lihat lagi tato dokter Ros. Dok, saya mau pakai piercing juga. Ya, oke. Sampai ketemu di episode Anyderm selanjutnya. Thank you. Kasih ya dok. sama-sama.